warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Herwani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita juga bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita selalu bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan antum di 0811755606, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung untuk hari ini bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustaz ya, mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita juga bermohon kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang menyimak kita untuk hari ini, semoga selalu dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa dimanapun berada, sebelum kita izin kepada Ustadz untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita informasikan untuk antum yang ingin menelpon langsung silahkan ke nomor yang sama di 0811755606. Ya ingin bertanya langsung kepada guru kita seputar muamalah kontemporer untuk kesempatan hari ini, insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz. Dan pastikan juga untuk antum yang menelpon mencari sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisinya biar lebih jelas pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban yang akan diberikan nanti. Kemudian untuk antum yang mengirimkan pertanyaan di layanan WhatsApp kita, langsung ke poin pertanyaan dengan menuliskan nama dan juga domisili serta alamatnya. Baik, kita izin kepada Ustaz untuk kita bacakan pertanyaan pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiqh. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, apakah dana syubuhat atau dana riba itu boleh kita berikan kepada orang-orang yang terlilit hutang Ustaz? Syukran Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bila seseorang bertaubat dari riba dan di tangannya ada hasil riba itu, ya, ini syaratnya. Adapun orang yang masih dalam riba maka belum bertobat. Seperti umpama orang yang masih buka rekening di bank konvensional, dia mendapatkan riba dalam bentuk bunga yang diberikan oleh bank. Maka dalam hal ini yang harus dilakukan bertobat dahulu, yaitu dengan menutup rekening. Setelah bertobat, di sana hitung bunga riba. Keluar angka bunga ribanya umpamanya sekian juta rupiah. Ini bagaimana cara dia membersihkannya ini? Ini bukan harta dia, ini harta riba. Bolehkah diberikan lagi ke bank? Jawabannya tidak boleh. Karena bank sudah memberikannya dengan ikhlas kepada pemilik rekening tadi. Maka pemilik rekening tadi hanya boleh memberikannya kepada kemaslahatan umum atau kepada fakir miskin. Ya. Baik. Nah, baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dan juga nasihatnya kepada pertanyaan yang diberikan oleh saudara kita untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi
ilmu untuk kita bersama juga, dan yang bertanya mudah-mudahan diberikan kepahaman dan bisa diberikan jawaban dari pertanyaannya. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah boleh kita membayar pajak dengan uang riba Ustadz? Jazakumullahu khairan Ustadz. Uang kewajiban pajak dari harta Anda. Adapun kalau bunga riba tadi bukan untuk menutupi kebutuhan Anda, diberikan untuk fakir miskin atau kepentingan umum, bukan untuk pajak. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan saudara kita dari membayar pajak dengan uang riba. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa ta'ala. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, jika di total lebih kurang ada 13 orang jamaah wanita yang ingin berangkat umroh di travel kami. Nah, qadarullah karena terlilit hutang di perusahaan kami membutuhkan dana yang cukup banyak. Dari 13 jemaah ini kisaran bisa mencukupi utang dari travel umroh kami. Tapi dengan syarat bahwa yang berangkat dari jemaah wanita ini tidak menggunakan mahram. Jadi dibuatkan surat mahramnya. Apakah boleh kami melakukan hal ini Ustadz? Atau sebaiknya seperti apa? Jazakallahu khairan Ustadz. Apa maksud dibuatkan surat mahramnya? Tidak disampaikan Ustadz. Katanya dibuatkan surat mahram dari 13 jamaah wanita ini Ustaz. Dia kan tidak ada mahram. Nah, maksudnya dibuatkan surat mahram? Dari travelnya barangkali Ustaz. Dimahramkan ke orang lain begitu? Tidak disampaikan Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau maksudnya yang bukan mahramnya kemudian dijadiin mahram, maka ini dosa besar. Nah. Ya. Wabillah taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dan diberikan kepahaman dari jawaban Ustaz. Kita coba terima di belakang yang bertanya tadi di 081175500606 melalui telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Emi, Ustaz. Ya, di mana Ibu? Ibu Eni? Ya, di Cilegon, Ustaz. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya kepada Ustaz. Fadol. Ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu saya 3 hari yang lalu meninggal dunia, Ustaz. Meninggalkan 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Dan meninggalkan sejumlah harta berupa emas dan kebun, juga sawah. Setelah disepakati semua anak-anak kumpul, itu Ustaz, sebelumnya Ustaz ada anaknya yang udah make uang ibu saya itu lumayan banyak Ustaz, sebanyak 200 juta lah kalau udah dikumpulin. Gimana itu Ustaz pembagiannya? Apakah anak yang telah make uang ibu saya itu dapat bagian atau enggak Ustaz? Pertanyaannya itu. Ibu Anda ketika wafat Ustaz, suaminya ada? mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, hanya anak laki-laki 4, perempuan 2, berarti harta dibagi 10. Anak laki-laki 2/10, 2/10, 2/10, 2/10. Anak perempuan 1/10, 1/10. Bila salah satu punya hutang, lihat dari bagian warisnya, ya dinilai semuanya hartanya, umpamanya ada
1 miliar. Ya. Nah, Yang punya hutang ini yang laki-laki berarti 200 juta. Hutangnya tertutup oleh hak warisnya. Berarti dia tidak dapat hak waris. baik. Tapi kalau harta ibu Anda itu 10 miliar, yang laki-laki ini yang punya hutang umpamanya 200 juta, sedangkan haknya 2 miliar. Nah, 10 miliar harta umpamanya. Maka dia masih mendapatkan 1 miliar 800 juta. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada pertanyaan dari saudari kita atau Ibu Eni di Cilegon yang sudah bertanya melalui telepon di 081175500606. Nah, untuk antum pemirsa Hasil TV dimanapun berada ingin bertanya langsung silahkan ke nomor yang sama juga seperti Ibu Eni di Cilegon tadi. Insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, pastikan sinyal bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mengecilkan volume televisinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ada seseorang yang pernah menggunakan uang rakyat untuk membeli barang-barang pribadinya. Kemudian orang tersebut menyadari kesalahannya dan ingin bertaubat. Maka bagaimana cara bertaubatnya, Ustaz? Dan bagaimana status barang yang sudah dipakai tersebut? Apakah dia harus bersedekah sebesar harga barang yang dia beli tersebut dengan uang rakyat atau seperti apa, Ustaz? Syukron, Ustaz. Dia nilai berapa uang rakyat yang diambilnya dan dia kembalikan kepada rakyat. Gimana cara mengembalikannya? Dimasukkan ke rekening negara kalau itu dari negara. Kalau itu langsung dari rakyat yang diambilnya dalam bentuk pungutan liar umpamanya, ya, maka ini dia minta ikhlasan kepada mereka semua. Ya. Kalau tidak, khawatir umpamanya malah dia bikin repot, maka senilai uang tadi dia berikanlah ke fakir miskin rakyatnya atau dibuatkan kemaslahatan umum, ya, umpamanya jembatan belum bagus atau rusak atau jalan rusak, dia panggil kontraktor, dia bayar dengan uang itu. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai pertanyaan dari seorang yang sudah pernah menggunakan uang rakyat dan ingin bertaubat dari hal tersebut. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar dan solusi dari permasalahannya seperti yang sudah disampaikan tadi, dan mudah-mudahan ini juga adalah ilmu dan kepahaman juga untuk kita bersama di hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, mau bertanya, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya membuka usaha loket pembayaran cicilan leasing, Ustadz? Dalam tanda kurung itu kendaraan, rumah, dan sebagainya. Keuntungan yang diperoleh si pelaku usaha ini adalah mendapatkan fee dari setiap transaksi semisal Rp3.000. Apakah halal keuntungannya yang diperoleh tersebut, Ustadz? Atau seperti apa, Ustadz? Syukron, Ustadz. Kalau dia tidak memfilter, memilih mana yang halal, mana yang tidak, maka jadi tidak halal. Maksudnya, mereka bisa jadi membayar pokok, bisa jadi membayar bunga. Baik. Bunga itu adalah riba dan hukumnya haram. Ya. Nah. Maka kalau umpamanya dia beli rumah melalui leasing harga 100 juta. Ya, leasing memberikan pinjaman 100 juta dan dia harus membayar umpamanya selama 2 tahun 150 juta. Nah. Yang 100 juta tadi si pihak yang menerima pembayaran tadi boleh menerimanya dan menagihkannya dan memberikannya kepada pihak leasing tadi. Tapi yang 50 juta tadi haram dia tagihkan walau tidak diberikan dia imbalan. Ketika Anda tidak bisa memfilternya, ini orang sudah memenuhi pokoknya atau belum, maka Anda kemungkinan terkena syubhat, harta-harta syubhat. Ada yang halal, ada yang haram. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari pertanyaan saudara kita mengenai usaha membuka cicil atau
paket pembayaran cicilan leasing ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu juga untuk kita bersama yang barangkali saja punya pertanyaan persoalan yang sama dengan yang ditanyakan saudara kita ini atau baru berniat untuk melakukan usaha ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya membeli barang bergaransi seumur hidup Ustadz? Contohnya saat ini telah banyak dijual di pasaran produk cloth diapers atau popok dari kain. Ini untuk bayi yang lebih ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti diapers sekali pakai. Dan dikatakan bahwa cloth diapers ini bergaransi seumur hidup, Ustaz. Nah, Ustaz. Apa maksud garansi seumur hidup? Tidak disampaikan juga, Ustaz. Katanya bergaransi seumur hidup produknya ini. Artinya selagi dia pembelinya masih hidup, rusak tetap diganti gitu. Tidak disampaikan, Ustaz. Ya, kalau nanti sudah anaknya yang waktu dia beli, anaknya umur sebelum lahir anaknya. Setelah anaknya umur 10 tahun, rusak tetap diganti. Bahkan kalau dia masih hidup, anaknya tadi udah nikah juga, yang pernah beli popoknya, cucunya, yang membeli masih hidup, maka dan rusak ketika pada di cucunya, apakah juga harus diganti? Ini kalau seperti ini, gharar, tak jelas, maka termasuk dilarang dalam syariat. Taib. Belah itu. Taib, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita ini. Jadi memang harus disampaikan juga seperti apa garansi seumur hidup ini, sistemnya seperti apa atau kejelasannya seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini, khususnya untuk yang bertanya persoalan ini. Dan untuk antum yang ingin langsung bertanya silahkan ke 081175500606. Pastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya. Insya Allah pertanyaan antum seputar muamalah ini akan langsung dijawab oleh guru kita untuk kesempatan hari ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita izin kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Anak kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta, Ustadz. Dan kita tahu juga bahwa perguruan tinggi swasta banyak membutuhkan biaya ekstra dari juga kebutuhan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, pertanyaannya, bolehkah Ana membeli buku kuliah fotokopian, Ustadz? Bagaimanakah hukumnya? Karena jika haram, apakah sudah terlanjur beli, apakah boleh dipergunakan atau tidak, Ustadz? Syukron, Ustadz. Baik. Dan tinggal dilihat di buku aslinya. Nah, kalau di buku aslinya di dalam kopi sebahagian atau keseluruhan ataupun sebahagian dan seterusnya, maka tentu tidak boleh. Ya, bila tidak ada tulisan itu tidak ada masalah. Bila ada tulisan itu, Anda jangan mengkopi, dicatat. Nah, kalau dicatat tidak ada masalah. Ya, Anda tulis ulang, salin ulang dengan tangan, itu tidak ada masalah. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan bagi saudara kita mahasiswa ya yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dan juga sudah diberikan alternatif ataupun solusi dari yang sudah ditanyakan tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606 seperti Bu Eni di Cilegon tadi yang ingin bertanya langsung, silakan. Kita bacakan dulu pertanyaan di layanan WhatsApp. Dari Sumatera Barat, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada seseorang yang mau kerja, tapi dari proses awal itu pakai sogokan, Ustadz. Terus sekarang sudah di akhir proses dan dia baru tahu kalau sogokan itu tidak boleh alias haram. Pertanyaannya Ustadz, apakah dia boleh terus bekerja di sana kalau diterima? Kalau boleh, apakah dia berdosa untuk menyogok saja atau uang dalam tanda kurung gajinya nanti akan haram semuanya, Ustadz? Nah, sekarang jalani saja prosesnya. Baik. Ketika dia diterima bekerja,
sampaikan ke penanggung jawab perusahaan atau ownernya. Saya sebetulnya menyogok. Nah, Kalau ownernya tidak membuat keputusan yang buruk baginya, alhamdulillah. baik. Tapi kalau ownernya memberhentikan, tidak ada masalah juga. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya dari saudara kita yang sedang melakukan proses dalam ma'isyah ya, atau mencari pekerjaan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan jawaban dan juga ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga punya persoalan ataupun hal yang sama dengan yang ditanyakan saudara kita ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz kalau misalnya Ana punya uang, punya hutang KPR riba Ustadz, itu 200 juta rupiah. Karena ingin lepas dari riba tersebut, Ana jual rumah tersebut 200 juta kepada orang atau dalam tanda atau garis miring lembaga keuangan Ustadz. Terus kita beli rumah tersebut secara kredit tanpa bunga dan tanpa denda. Bolehkah hal tersebut Ustadz? Kalau tidak boleh, bagaimanakah solusinya agar kita bisa bebas dari hutang riba dan tetap bisa memiliki rumah tersebut Ustaz? Ya akhi, kalau yang Anda ingin sampaikan itu halal, tidak ada masalah. Nah, Tapi yang Anda lakukan itu adalah namanya ina, pengelabuan riba. baik. Anda jual ke bank syariah tunai. Lalu ini menjadi milik bank syariah, tapi dengan syarat bank syariah harus menjual lagi kepada Anda dengan cara pembayaran cicil. Nah, Berarti 200 juta Anda tadi jadi DP dan sisanya Anda cicil. Ini rugi 2 kali. Ini juga masih riba dan Anda membelinya lebih mahal. nah, Rugi dunia 50 juta, rugi juga akhirat karena ini masih riba. baik. Baik, barakallahu. Solusinya jual, hentikan, Nah, kemudian tawakal kepada Allah. Yang tidak ada yang susah bagi Allah. nah, Ya, hewan kecil aja seperti keong Allah berikan rumah kemana-mana, dia bawa rumah. Mau ente dikasih rumah kemana-mana bisa dia bawa. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. baik. Ya, Nah, yang penting serahkan semuanya kepada Allah. Belum mampu membeli kontrak, belum mampu kontrak nyewa, belum mampu nyewa, tinggal di rumah orang tua, di rumah mertua kalau ada kelapangan. Ya, nah. wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai hutang KPR ribanya yang ada di bank ribawi. Ya, mudah-mudahan ini dijadikan atau diberikan solusi dari permasalahannya dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan jalan kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, ada suami sudah tergelincir di judi dan hutang online bulan Februari lalu Ustadz. Ternyata ketahuan lagi masih main judi tiap hari tapi tidak mengaku alias bohong. Padahal jelas-jelas kelihatan di aplikasi Dana dari HP ditransfer tetap tidak mau mengaku. Dan terjadi perdebatan, akhirnya KDRT sampai tangan istrinya digigit, disetrika karena menghalangi dia mau setrika baju. Terus mereka berselisih memberitahu kalau jika tidak lagi ada hubungan pernikahan, melepas cincin kawin dan pergi dari rumah. Apa sebaiknya harus dilakukan istri Ustadz? Tetap bertahan atau gugat cerai ke pengadilan? Bagaimana nanti dengan anak-anak? Bahkan karena perangai bapak tersebut, begitu anaknya di pondok dapat efek. Anaknya pun banyak berkata tidak jujur. Apa sebaiknya harus dilakukan Ustadz? Syukron Ustadz untuk nasihatnya. Barakallahu fiqh, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Semoga Allah mengangkatkan kesulitan Anda dan kesulitan kaum muslimin seluruhnya. Tapi sebaiknya tanyakan ke Ustadz yang lain. Baik. Baik, barakallahu fiqh.
Syukron Ustadz untuk jawaban singkatnya, mudah-mudahan saudara kita ini bisa berkonsultasi atau memberikan pertanyaannya kepada ustadz-ustadz atau guru-guru kita yang lain yang banyak saat ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum di 081175500606. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, saya menerima uang hasil menerjemahkan dokumen dalam tanda kurung kwitansi rumah sakit dari seseorang, sebut saja A, Ustadz. Setelah selesai menerjemahkan, saya mendapatkan informasi dari orang lain bahwa si A adalah orang agen asuransi. Saya jadi ragu apakah boleh saya memanfaatkan uang tersebut untuk saya, karena saya khawatir jika kwitansi rumah sakit itu digunakan untuk urusan klaim asuransi. Apa yang seharusnya dilakukan, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron, Ustadz. Ada masalah halal untuk Anda. Baik. Karena itu baru kemungkinan-kemungkinan. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai jasanya dalam menerjemahkan dokumen atau kwitansi rumah sakit dari seorang klien ataupun pelanggan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimanakah hukumnya melakukan evaluasi kinerja karyawan Ustadz? Di mana dalam evaluasi tersebut, manajer melaporkan kekurangan-kekurangan karyawan kepada pemilik usaha. Semisal karyawan X malas, tidak disiplin dan kurang ramah melayani konsumen, suka mengeluh soal pekerjaan dan hal negatif lainnya terkait pekerjaan. Nah, pelaporan ini dilakukan secara objektif berdasarkan program pengamatan terus-menerus. Apakah ini termasuk ghibah yang terlarang dalam Islam, Ustaz? Nah. Jadi, ini Anda digaji, lalu Anda mengatakan ghibah. Lalu Anda nggak mau mengerjakan tapi gaji dapat, tidak boleh. Nah. Tapi hal ini boleh dilakukan, itu harusnya tanggung jawab pemilik usaha. Ya, dialah yang melihat kinerja bawahannya. Ketika diwakilkannya dan bagi dia halal itu. Ya. Nah. Dan ketika diwakilkannya kepada Anda dan Anda mendapatkan gaji, ya Anda halal melakukannya. Karena pemilik halal melakukannya. Dengan syarat Anda jujur. Nah, wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari saudara kita yang bertanya ini. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung silahkan ke 0811 7550606 biar bisa langsung dijawab oleh guru kita untuk hari ini. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Afwan Ustadz, kami mau bertanya, saudara kami bekerja di bank konvensional. Beliau mendapatkan fasilitas mobil dan apabila sudah 5 tahun, mobil tersebut menjadi milik pribadi. Tahun ini adalah tahun kedua kalinya beliau mendapatkan mobil tersebut. Karena di rumahnya ada 2 mobil, beliau akan menjual mobil yang lama. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah atau halalkah untuk kami jika kami membeli mobil tersebut darinya? Jazakallahu khairan Ustadz. Dari hamba Allah di Semarang. Karena Anda mengetahui dia mendapatkan itu dari pekerjaan ribawinya, ya, maka tidak halal bagi Anda. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pertanyaan dari saudara kita di Semarang. Di belakang saudara kita yang di Semarang, kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Dari Umu Putri di Lampung. Iya, silakan Umu Putri di Lampung, pertanyaannya kepada Ustadz. Iya, Ustadz mau bertanya tentang arisan. Saya mendengar penjelasan dari Pak Ustadz tentang arisan itu di YouTube. Kalau yang mendapat arisan itu misalnya menanggung makan itu termasuk riba. Yang saya tanyakan, jika yang mendapatkan arisan itu memang dia yang makannya di tempat yang mendapat arisan, namun untuk konsumsinya itu kita bedakan, kita iuran lagi untuk membantu konsumsinya. Jadi berbeda uang konsumsi dengan
arisan. Apakah itu termasuk juga Membantu masih atau riba? menanggung? Gimana Pak Ustadz? Uang yang dikumpulkan membantu konsumsi atau menanggung? Membantu konsumsi. Berarti tidak semuanya. Mungkin tergantung menu yang disediakan. Kalau misalnya dicukupkan ya cukup, bisa malah berlebih untuk konsumsi itu. Kalau memang mungkin terlalu agak mewah ya mungkin kurang gitu. Jadi gimana itu Pak Ustadz? Itu tergantung. Kalau agak mewah berarti ada ribanya. Kalau pas-pasan dengan konsumsi biaya yang dikumpulkan halal. Untuk menghindari itu ya Anda saja sebagai pengelola arisan yang mengumpulkan dana konsumsi dan membelikannya. Sehingga yakin dari dana konsumsi bukan dari dana yang menerima. Oh seperti itu. Walaupun nanti yang dapat arisan itu maksudnya sudah selesai makan-makan semuanya, baru arisannya itu dikumpulkan gitu, mendapatkan yang di tempatnya itu, tetap itu nggak boleh ya Ustaz? Iya, tidak boleh. Oh ya dah. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Alhamdulillah. Nah, Umu Putri di Lampung yang sudah bergabung bersama kita, jazakillahu khairan di 0811-755-0606. Mudah-mudahan menjadikan kepahaman dari pertanyaan yang sudah sampaikan tadi dari jawaban guru kita. Untuk antum yang ingin bertanya langsung juga seperti Umu Putri di Lampung, silahkan ke 0811-755-0606. Taib. Sembari menunggu telepon, kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kami menerima pekerjaan dari Bank Dunia, tapi sudah tangan keempat, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. Ya, mau tangan ke-10 pun suatu hal yang diharamkan, termasuk semuanya. Kalau dia mengatakan ini ada proyek dan dia tidak sebutkan proyek Bank Dunia, ya, dan proyeknya Anda lakukan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan ini proyek dari Bank Dunia untuk melakukan hal ini, maka dan Anda tahu itu hal yang haram, kita tidak boleh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai proyek dari Bank Dunia ini ya. Kita coba terima di belakang yang bertanya di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Didi Prianto di Semarang. Iya, silakan Pak Didi di Semarang. Pertanyaan kepada Ustadz. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Afan Ustaz, kami mau bertanya. Kami punya saudara yang bekerja di bank konvensional. Beliau itu mendapatkan fasilitas mobil dan apabila sudah 5 tahun mobil tersebut menjadi milik pribadi. Tahun ini adalah tahun yang kedua kalinya. Terus beliau ingin menjual mobil itu yang fasilitas yang pertama. Jadi mungkin karena udah second gitu, terus dapat fasilitas baru, mobil itu mau dijual. Pertanyaannya, apakah kami saudara, saya itu saudaranya, kalau ingin membeli mobil itu hukumnya gimana ya Ustaz? Diperbolehkan atau tidak? Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Tidak boleh, karena itu mobil didapatkan dengan hasil bekerja ribawi. Maka mobilnya mobil yang haram. Anda beli tidak menjadi halal. Wabillahi taufiq. Baik. Baik, barakallahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Pak Didi di Semarang yang sudah bertanya juga melalui pesan singkat di layanan WhatsApp dan ingin langsung bertanya kepada guru kita di 0811-755-0606. Mudah-mudahan diberikan kepahaman dan jawaban dari persoalan yang sudah disampaikan tadi. Taib, ingin seperti Pak Didi dan juga Umu Putri dan Bu Eni, silahkan juga ke 0811-755-0606 untuk bertanya langsung di kesempatan hari ini. Taib, kita lanjut bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang punya rental mobil, khususnya bus-bus besar, tapi merentalkan mobilnya untuk jemaah yang melakukan ziarah ke makam-makam wali Ustadz.
seperti ke daerah Jawa dan semacamnya. Padahal beliau mengetahui mobilnya dirental untuk hal tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau dari awal dia tahu untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, ya, karena ini mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat, yang banyak para ulama kita menyatakan untuk diharamkan, ya. Yang boleh hanya mengunjungi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya. Masjid lain pun tidak boleh. Ini apalagi yang dikunjungi adalah makam atau kuburan. Ya. Maka bila dari awal anda tahu, uang imbalannya tentu tidak halal. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya. Kepada saudara kita yang bertanya mengenai rental mobil ke ziarah ke makam wali dan semacamnya, ya. Kita coba terima di belakang yang bertanya di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Nurul Cikarang, Pak. Iya, silakan Ibu Nurul di Cikarang. Pertanyaan kepada Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz, ada teman saya ini suaminya itu ketahuan selingkuh ya sama seorang janda. Nah dia pengennya cerai, tapi kan kalau cerai itu kan nggak ada harta gono gini ya Ustaz. Tapi dia pengen katanya hartanya itu jangan sampai jatuh ke tangan janda itu. Gimana cara pembagiannya ya Ustaz? Harta suaminya. Maksudnya? Harta suaminya, Ibu? Itu harta suaminya atau harta istrinya? Kalau kayak rumah itu katanya atas nama suaminya, tapi dia memang waktu beli rumah itu berdua gitu karena sama-sama jualan gitu. Ya, tinggal dia minta bagian dia. Dia bukan gono gini, tapi yang dia minta adalah hartanya dia. Oh, jadi tinggal dihitung aja gitu ya Ustaz, waktu itu berapa dia ngasih gitu ya Ustaz ya? Ya, berapa persen jadinya sekarang, berapa persen nilainya itu. Dulu mungkin umpamanya ngasih 200 juta, harga rumah 450% berarti. Sekarang harga rumahnya mungkin 1 miliar. Nah, naik dia dari 200 juta menjadi 500 juta haknya. Terus kalau misalnya gini Ustaz, kalau misalnya dia rela nih di poligami, dia minta harta misalnya dinafkahin segini, mematok gitu, boleh nggak sih Ustaz gitu? Boleh. Oh, Kalau jadi nggak zalim gitu ya Ustaz ke suami gitu ya, enggak ya? Kalau suaminya berkecukupan, yunfik dzu sa'atin min sa'ati, kata Allah. Adalah suami itu menafkahi anak dan istrinya sesuai dengan kelapangannya. Kalau dia kaya, ya harus banyak. Tapi dia miskin dan minta besar. Nah itu masalahnya miskin katanya Ustaz. Penghasilannya cuma jualan. Nah. Baik, Ibu Nurul. Ya, jazakallahu khair. Ya. Wa iyyak. Ibu Nurul di Cikarang. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurul di Cikarang yang sudah bergabung bersama kita di 0811-755-0606. Mudah-mudahan diberikan solusi dari pertanyaan dan juga permasalahan yang disampaikan tadi. Baik, mudah-mudahan juga ini adalah ilmu untuk kita bersama yang menyimak program ini di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang ingin bergabung kembali, di belakang Ibu Nurul sepertinya kita coba terima kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Satar di Bandung. Iya, silakan Bapak yang ada di Bandung. Pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai warisan, ya. Jadi ada saudara yang meninggal, terus saya sudah membagi gitu ya dalam satu daftar begitu waris hak daripada ahli waris. Tapi di situ ada tercantum ada
wasiat ya. Wasiat kepada keluarga dekat itu anaknya, itu sepertiga karena 2 orang perempuan. Itu gimana Ustaz? Itu sudah terlanjur dibagi-bagi gitu ya untuk membetulkannya gitu. Ya. Bagi yang menerima tidak halal karena Nabi mengatakan ada wasiat ahli waris. Ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Iya. Tapi Dia mendapatkan yang tidak halal. Yang hak warisnya dia ambil, yang wasiat dia kembalikan dibagi waris lagi. oh begitu. Itu satu-satunya cara itu ya. Ya, Oh begitu. Kalau seandainya tidak bisa dikembalikan bagaimana Ustaz? nanti di akhirat dia kembalikan. Oh begitu ya. Karena bukan haknya dia. Oh ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara kita yang di Bandung yang sudah bergabung di 081175500606 dan mudah-mudahan diberikan solusi dari permasalahan yang ditanyakan tadi untuk mengenai warisan ya. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung juga silahkan ke 081175500606. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana hukumnya tarik tunai di e-wallet dengan adanya biaya administrasi Ustadz. Syukran Ustadz. Tarik tunai, kemudian ada biaya administrasi. Iya Ustadz. Dia menariknya di mana? Di perorangan atau lembaga keuangan? E-wallet katanya Ustadz. Iya, dia narik dari mana? Tidak disampaikan di sini Ustadz. Narik dari warung umpamanya? Kalau dia narik umpamanya dari rekening bank, tidak ada masalah, itu biaya administrasi real. Tapi kalau dari perorangan, betulkah biaya administrasi real? Kalau dia mendapatkan keuntungan, maka di sana ada ribanya. Tapi kalau real umpamanya karena dia harus membayar ke bank juga sebesar administrasi, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang menarik uang di e-wallet ya. Sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kepahaman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, untuk memenuhi kebutuhan persediaan barang jelang Ramadan Ustadz, kami menawarkan kepada pemilik modal untuk membelikan barang yang kami butuhkan sesuai dengan harga yang disepakati. Namun karena pemilik modal tidak mengerti barang yang bagus sesuai yang kami inginkan, maka kami berinisiatif untuk membeli barang tersebut dan diserahkan kepada pemilik modal dengan biaya pembelian ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian barulah kami melakukan transaksi dengan pemilik modal tersebut dengan cara pembayaran tidak tunai. Dalam tanda kurung, tempo dibayar lunas setelah lebaran. Apakah transaksi seperti ini dibolehkan Ustaz? Boleh. Nah, baik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada yang bertanya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk kesempatan hari ini di live interaktif muamalah kontemporer bersama guru kita. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Ya. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla dalam mencari harta dan mendistribusikannya sehingga harta itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan untuk ilmu dan juga waktunya yang sudah berbagi bersama kita untuk kesempatan hari ini menjawab berbagai persoalan antum dan antuna semua pemirsa Asril TV seputar muamalah kontemporer. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu dan kepahaman untuk kita bersama di kesempatan hari ini, khususnya untuk yang bertanya. Dan jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah menyimak kita dari awal sampai saat ini, yang sudah bergabung juga di 0811-755-0606. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan kembali bersama guru kita untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Insya Allah di pekan depan kita dimudahkan Allah untuk kembali bersama guru kita di program yang sama di live interaktif muamalah kontemporer hanya di Asril TV.
Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup untuk hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.